Belasan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri 06 Pagi Duri Kosambi, Jakarta Barat mengeruduk kantor kepala sekolah lantaran tak terima rambut kepala bagian depan anaknya dipitak oleh kepala sekolah. Para orang tua murid ini kecewa dengan tindakan pemangkasan rambut anak-anak mereka yang secara tiba-tiba oleh kepala sekolah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Para orang tua murid ini mengecam tindakan yang mereka nilai merupakan salah satu upaya bullying yang berdampak secara psikis dan mental terhadap anaknya tersebut. Bukan tanpa sebab, usai dipangkas rambutnya oleh kepala sekolah pada hari Jumat lalu, selain harus merapikan kembali rambut anak mereka ke tukang jasa pangkas rambut hingga botak, anak-anak mereka juga sempat trauma dan malu untuk keluar rumah. Jangan marah, katanya kenapa? Dibuka pecinya. Lah, kok sampai gua begini, Ji? Siapa yang motong? Ibu kepala sekolah. Kamu nakal? Tidak, dia bilang. Kenapa begini? Tiba-tiba bu kepala sekolah naik ke atas langsung potong rambut anak semua murid. Bu, pemotongan rambut itu ada kegiatan atau acara apa, Bu? Oh, nggak ada kegiatan. Katanya hari Jumat ada pembacaan doa. Ini 3 anak bercanda. Saya tanya dulu permasalahannya. Pas bercanda dia disuruh maju ke depan. Ini anak main rambut begini, Pak, katanya. Oh, rambut ini panjang. Langsung tiba-tiba udah selesai berdoa, langsung naik dah kepala sekolah, katanya ke atas dipotong. Hati Aji sedih, mak nangis, tapi Aji tahan. Nah, bukannya Aji aja ternyata banyak. Ada berapa banyak, Bu? Kurang lebih 14 orang dah. Pokoknya di dalam kelas itu laki semua, cuma satu kelas itu dalam satu kelas ya, yang nggak kena cuma 2 orang. Nah, padahal anak saya rambutnya masih pendek, Pak, belum panjang. Bagian apa, Bu, yang dipotong, Bu? Ini ya digowak nih, palanya di sini, digowak. Kepala sekolah. Hanya itu doang digituin? Ya, itu doang. Somplak kayak kita bahas ini gowak kata anak saya. Ini gowak, Mak, bukannya apa, dia bilang gitu. Jangan mentah-mentah kita sekolah negeri semena-mena gitu loh. Nah, karena kita sekolah negeri kali, Mak, kita nggak bayaran, nggak bisa bertindak, dia bilang begitu anak saya. Biasanya anak saya hari-hari main, ini enggak. Ternyata bukan 1 orang aja temennya di dekat Haji Midi sini, banyak. Akhirnya pada kompak semua, ayo main Ji, ayo. Jadi itu anak semangat lagi. Oh, jadi sempat terganggu mental. Ya. Ini Pak juga Arfan nih kemarin juga Arfan dia juga nggak mau sekolah. Dia sama anak ini juga nggak mau sekolah. Banyak, Pak, Kayak gini. di 06 ini. Tadinya nggak mau sekolah. Nah, Ibu dengan ibu-ibu datang ke sini untuk apa nih, Bu? Saya minta cuman keadilan kepala sekolah. Ngapain dia tindakan ngambil begini, begitu loh. Kalau memang dia mau peraturan sekolah ini jadi tentara atau gimana, kasih teguran dulu untuk anak murid yang lain. Teguran 1, teguran kedua. Kalau teguran ketiga nggak bisa, baru dipotong. Nah, saya juga, Pak, ikutin peraturan sekolah. Ya, Bu, punya grup sekolah. Nah, ada komite, buat apa komite? Kita nggak ada, Pak, untuk ini nggak ada. Nggak ada pemberitahuan nih potong segini ya segini, nggak ada, Pak. Itu doang. Tapi secara aturan di sekolah ini ada, Bu? Secara Untuk aturan kita ukuran belum ada. rambut di sekolah siswa ini? Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Makanya kita tanya mana SOP-nya. Tapi kejadian ini udah sering atau gimana, Bu? Baru kali ini. Sementara itu, saat menerima kedatangan para orang tua murid ke dalam sekolah tersebut, pihak kepala sekolah telah menyatakan permintaan maaf dan mengaku tindakannya tersebut semata-mata hanya melaksanakan aturan sekolah yang sudah ada. Dan pihak sekolah juga telah mensosialisasikan sebelumnya kepada siswa dan orang tua murid sejak 2 bulan terakhir. Baik, Pak, itu memang benar saya lakukan, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Kami punya tata tertib bahwa anak itu tidak boleh panjang rambutnya. Dan hal ini pun bukan ujuk-ujuk saya lakukan langsung, tapi saya sudah sosialisasikan kepada anak sejak 2 bulan yang lalu. Bahkan sudah seringkali saya panggil ke depan, rambutnya panjang, saya panggil ini potong nggak, ini potong nggak. Tapi sampai detik kemarin mereka tetap nggak potong juga. Akhirnya memang orang tua ada yang keberatan datang ke sekolah dan keberatan dengan tindakan saya juga sudah minta maaf. Tujuannya adalah mendisiplinkan, memenuhi aturan sekolah. Itu saja, alhamdulillah mereka terima dengan clear tadi. Masalah sudah selesai. Bu, untuk siswa yang berapa yang dipotong, Bu? Setiap kelas itu sih ada aja kayak gitu, Pak. Tadi menurut aduan tadi ada 1 kelas, Bu. Satu kelas cowok semuanya dipotong itu. Bukan semuanya, kan ada yang pendek rambutnya, itunya panjang aja. Karena gini, Pak, sebagian tuh potong rambut belakang pendek, tapi di depan panjang, gaya Korea-Koreaan katanya. Saya tanya kenapa begini? Kan model begitu sekarang, Bu. Kan nggak boleh. Jadi tujuan saya adalah mendisiplinkan sesuai aturan. Memang anak SD itu kan rambutnya harus pendek, rapi. Toh sekarang mereka rapi banget sudah rambutnya. Saya senang gitu.
Untuk aturannya sendiri Bu, sebenarnya seperti apa Bu untuk rambut itu Bu? Rambut itu sebenarnya kalau ada potong pendek, berarti di depan juga pendek gitu loh Pak. Jangan depan samping pendek, tapi di atas panjang gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, selama Ibu memperingati atau memberitahu itu berapa lama Bu? Ya, beritahu itu ya 2 bulan yang lalu Pak. Dan setiap hari itu sudah diingatkan karena kami ada pembiasaan. Gitu Pak. Jadi apa anak-anak ini, dan di grup pun sudah disampaikan, cuman apa anak-anak ini juga nggak sampai ke orang tua, saya tidak paham. Kekecewaan para orang tua murid tersebut pun akhirnya meredam usai kedua belah pihak menyelesaikannya secara musyawarah dengan didasari permintaan maaf dari sang kepala sekolah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.